Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa seluruh keberadaan kita saat ini untuk boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab tak ada Allah lain yang patut kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan. Sebab sungguh tak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Ini setiap penyembahan kami Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
dengan penuh iman. Mari sembah Tuhan Allah kita. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Biar umat saja nyanyikan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya ya. Naikkan sembah. Tiada yang lain Tuhan, hanya Namamu. Hanya Kau Tuhan.
Sungguh saat ini kami rasakan kehadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar di waktu yang indah ini kami bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan diwartakan. Biar Engkau juga sendiri yang berkati lidah bibir anak-Mu sehingga setiap hal yang anak-Mu ini sampaikan benar-benar firman yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami umat yang hadir di tempat ini. Dan setiap kebenaran firman-Mu itu adalah kebenaran firman yang memerdekakan kami, yang membuat kami menjadi semakin berani, semakin kuat menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Thank you teman-teman pujian. Oke. Shalom. Saya harap teman-teman yang ada di sini semua sudah cukup kenal saya. Karena saya biasanya di sini dengan teman-teman tim pujian. Tapi untuk kali ini saya dibiarkan single fighter ceritanya. Ya. Ada yang tahu? Oh sudah ditampilkan, oke. Jadi saya tidak perlu bertanya karena semua pasti tahu. Tema kita malam hari ini adalah The Entity atau The Entity atau ada yang lain? Ada yang tahu pengucapannya yang lebih betul? Bro-bro, sis-sis yang sudah go internasional? Ada yang tahu? Oke, kalau bahasa Indonesianya, tunggu sebentar ya. Biar saya tidak repot pegangnya. Bahasa Indonesianya the entity adalah sebuah entitas. Dan kalau teman-teman membaca flyer ataupun broadcast message ataupun WA yang dikirimkan ke HP-nya, ada dikatakan bahwa entitas adalah sesuatu hal yang tidak diketahui tetapi cukup mempengaruhi hidup. Sesuatu hal yang tidak dipengaruhi tapi cukup mempengaruhi hidup. Dan hal yang tidak diketahui pada umumnya untuk kita manusia itu membuat kita bertanya-tanya dan berujung pada kekhawatiran lalu ketakutan. Nah, apakah bisa next? Next saja ya. Oke, sedikit perkenalan singkat tentang saya dan kami. Nama saya Erik Leonardo. Puji Tuhan saya sudah diberkati dengan 1 istri dan 4 anak. Tolong jangan dibalik karena kalau mengurus 1 istri saja sudah repot, apalagi kalau harus dibalik 4 istri 1 anak, jauh lebih repot. Dan ketika Tuhan memberkati kami dengan 4 anak, banyak yang bertanya-tanya, kok 4? Saya juga cuma bisa berkata, kasih karunia Tuhan, hadiah dari Tuhan. Jadi ini semua berkat yang telah Tuhan sediakan dan percayakan pada kami. Dan keempat anak ini adalah 4 malaikat yang telah Tuhan taruh di dalam keluarga kami. Oke. Nah, what is? Jadi kalau teman-teman perhatikan tema besar kita untuk bulan ini adalah Mission Impossible. Dan ini adalah ide dari teman-teman tim kreatif, di mana di minggu pertama, minggu pertama kita belajar tentang apa? Mana anunya ini? Minggu pertama ada yang tahu? Minggu pertama kita belajar tentang apa? Kalau tidak tahu pembicaranya ada di sana, boleh langsung tanya pembicaranya.
Ada yang dari sini tahu minggu pertama? Minggu pertama kita belajar tentang God's Protocol. Jadi saya sedikit review ya. Jadi God's Protocol itu berbicara tentang protokol dari Tuhan atau hal-hal yang telah Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Untuk menuju goal yang telah kita tentukan atau Tuhan tentukan bagi hidup kita. Jadi kemarin teman-teman sudah diajak semua untuk membuat resolusinya di tahun ini. Kalau ada yang punya resolusi beli motor baru, mobil baru, rumah baru, pacar baru mungkin, itu selama itu masih dalam protokolnya Tuhan, segala hal yang sudah menjadi resolusimu yang sudah kau buat pada saat itu dan saat ini akan terwujud di kemudian harinya. Thank you bro. Nah, minggu kedua atau yang minggu lalu temanya apa? Fall in. Fall in atau fall out? Dari sini bagaimana? Fall in. Fall in saja atau ada fall in tambahannya? Fall in, oke. Minggu kedua berbicara tentang fall in. Fall in itu mengajarkan kita bagaimana ketika kita dalam menjalani kehidupan ini mengalami suatu momen jatuh atau kejatuhan, kita tidak menjadi keluar dari protokolnya Tuhan, tetapi tetap on the track, tetap semakin percaya dan melekat kepadanya. As simple as that, jadi setiap kejatuhan kita membuat kita bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih hebat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir, minggu ini kita akan belajar tentang the entity. Oke, tadi saya cukup penasaran atau cukup tertantang dengan teman pujian tadi. Saya ingin bertanya ya, tolong direspon dengan angkat tangan. Yang sekitar jam 6 tadi, atau jam 5 lah, jam 5, jam 6 tadi, yang sempat berkecamuk dalam pikirannya, saya ke DF atau enggak ya, karena lagi hujan angin, siapa? Kayaknya hujan keras sekali nih, siapa yang kepikiran saya ke DF enggak ya? Bisa enggak ya saya ke DF malam hari ini? Tidak ada? Jadi semua yang ada di sini yakin 100 juta % akan hadir di tempat ini dengan selamat tanpa kebasahan? Mantap sekali Anda. Yang sebelah sini bagaimana? Kenapa sini yang lebih anu? Yang di sini tidak ada yang khawatir? Saya tahu kalau Bro Angli di belakang itu biasanya banyak pikirannya. Bagaimana kok? Atau tidak tahu kalau tadi hari ini ada sempat 2 kali hujan badai? Aduh. Oke. Nah, the entity berbicara tentang sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Mungkin ilustrasi gampangnya adalah kita semua tahu ada yang namanya udara atau angin, tapi kita tidak tahu wujud atau bentuknya seperti apa. Jadi ketika dapat bahan ini, saya cuma bertanya, Tuhan kenapa susah sekali temanya, kenapa bukan tentang pelayanan, bertahan dalam iman, atau tentang pujian yang notabene saya cukup familiar lah. Tapi ketika dapat materi ini, ketika dicoba digali, entity, sekali lagi, hal yang tidak kita ketahui tapi cukup mempengaruhi kehidupannya kita. Dan pengaruhnya itu umumnya adalah hal yang ke arah negatif atau membuat kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Jadi ketika saya coba searching Google, entity gambarnya seperti apa, siapa tahu dapat ilustrasi. Berhubung gambar ilustrasi yang saya dapat kurang menyenangkan atau kurang menarik untuk ditampilkan, maka saya hanya tampilkan yang ada ini dulu ya. Jadi ketika saya searching,
keluarlah, atau kalau teman-teman yang ada di sini mau coba searching, ketika saya searching, yang muncul gambarnya semua temanya horor. Setan lah atau karikatur, pokoknya setan dan setan-setanan lah. Jadi saya pikir apakah betul ini seperti yang teman-teman tim kreatif mau bercerita bahwa kita berurusan dengan dunia roh, alam bawah dan setan-setanan. Karena hal yang membuat kita khawatir, hal yang membuat kita takut itu pasti datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya pasti dari dunia bawah, dari si jahat. Oke. Nah, hal yang menarik juga dari teman-teman tim kreatif, mereka pasangkan ilustrasi ini. Ini ada tahu ini gambar atau ilustrasi tentang apa? Kenapa? Yesus dicobai di padang gurun. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain tentang gambar ilustrasi ini? Apa? Batman, oke. Ada lagi yang lain? Apa? Ada Batman, ada Yesus dicobai di padang gurun. Ada mungkin Yesus dan Batman? Kenapa Liri? Apa? Gambar apa? Batman, oke. Oke, ini gambar tentang Yesus dicobai di padang gurun. Jadi singkat cerita, kalau teman-teman baca kitab Injil, sebelum Yesus memulai perjalanan pelayanannya di dunia ini, dia mulai dengan yang namanya dibaptis. Setelah dibaptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya, dan kemudian pada waktu itu muncullah momen ini di waktu-waktu akhirnya. Dia dicobai di padang gurun. Kenapa hal ini dimunculkan? Karena nanti kita akan bahas bersama-sama. Firman-Nya sudah ada. Kita buka dulu Efesus 6 ayat 12, yang mau buka HP-nya silahkan, yang tidak mau buka HP boleh angkat kepalanya, sama-sama kita lihat di layar. Sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Oke, jadi ini adalah dasar firman untuk tema kita malam hari ini, yang ingin ditekankan bahwa setiap perjalanan hidup kita, ataupun bahkan sekarang ini pun sedang terjadi yang namanya peperangan rohani. Contoh yang paling gampang, ketika peperangan rohani terjadi adalah ketika Anda sadar di sebelah Anda atau di belakang Anda sedang melakukan hal yang lain, selain fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan, mungkin pada kelompok orang itu sedang terjadi peperangan rohani. Karena apapun hal-hal yang baik yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, selalu tidak berkenan di hadapannya si jahat. Si jahat tidak ingin hal itu terjadi, dan dia akan melakukan apa saja untuk membuat fokus kita menjadi terabaikan dan kita tidak mendapatkan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Nah, lebih daripada Efesus 6 ayat 12, saya ingin ajak kita sekarang buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kali ini harus buka HP-nya masing-masing atau Alkitabnya masing-masing. Efesus 6, jadi kita baca semua ya. Karena ketika saya baca dan baca, bukan hanya sekedar Efesus 6 ayat 12-nya yang menarik, tapi lebih daripada itu, mulai dari ayat 10 sampai 18. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Sebelah sini sudah dapat? Gerombolannya Ceyanti,
Ayu Vero, Lauden. Sudah dapat sebelah sini? Oke, kita baca bergantian ya, mulai dari sebelah kanan saya, lalu ke sebelah kiri. Efesus 6 ayat 10 dari sebelah kanan. Sudah? 3, 2, 1. Sudah? Sekarang saya kasih kesempatan kurang lebih 5 detik bagi setiap teman-teman yang ada di sini untuk meresapi firman-Nya tadi. Dan saya akan turun bertanya ke beberapa orang hal apa yang menarik dari kebenaran firman tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Orang pertama, Ibu Vivi, apa yang menarik dari firman-Nya yang tadi? Apapun. Dan kamu Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Oke. Yang lain, Maji. Jangan berdoa, bro. Apa ini kok? Yang menarik. Oh, yang menarik itu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengandalkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, Maji sedang membutuhkan senjata Allah. Yanti, apa yang menarik, Ce? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Oke, saya sampling 3 orang saja dulu ya. Yang lain yang ingin men-sharingkan atau memberikan pendapatnya boleh angkat tangan. Ada? Ada yang punya firman-Nya yang lain? Yang menarik? Siapa? Yong ya, Yong. Apa? Sama aja tadi, 18. Ya sama aja yang tadi sih, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sudah dihafalkan? Sudah dihafalkan yang menariknya? Belum? Oh belum, oke. Ya. Jadi firman ini
sama seperti tadi yang dipilih oleh Maji, dia tertarik dengan poin perlengkapan senjata Allah. Coba bisa dibacakan satu kali lagi Maji? Ini di depanmu ini. Baca, bisa? Oke, nanti ya, pelan-pelan dihafalkan. Jadi, supaya kita tidak menghabiskan banyak durasi, waktu saya terbatas. Nah, saya mau ajak dulu teman Pam-Pam dan Koko Oli untuk boleh membantu saya. Seperti tadi yang sudah dibacakan atau diinfokan beberapa teman-teman tentang kebenaran firman yang mereka suka, itu bukan settingan tapi itu hal yang betul-betul menarik yang saya pribadi juga cukup menarik ketika saya baca tentang perlengkapan senjata Allah, tentang berdiri teguh sebagai murid Kristus, tentang tetap melakukan 3 hal seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Cianti maupun Yong-Yong. Dan untuk membuat hal tersebut lebih gampang dan mudah dipahami, saya akan memperkenalkan satu buah lagu. Jadi 2 teman ini akan bantu menyanyikan lagu tersebut. Tolong semua fokusnya diperhatikan kepada mereka, diarahkan kepada mereka, karena lagunya cukup cepat. Kurang lebih durasi 2,5 menit saja untuk merangkum 8 ayat yang tadi. Boleh multimedianya? Yang mau siaran ulangnya
nanti minta mereka lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang anggap ini lagu baru, sekedar informasi, ini lagu di launch di tahun, kalau saya tidak salah, 2008. Jadi kurang lebih 18 tahun yang lalu. Nah, 3 hal tadi yang menjadi dasar atau yang menjadi pegangan kita, seperti tadi yang sudah dijelaskan, in Mission Impossible, dalam seluruh perjalanan hidup kita yang rasanya mustahil itu, every time, everywhere, with Holy Spirit, setiap waktu, di mana saja, harus kita jalani bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi ketika ada entitas yang membuat kita menjadi khawatir, selalu ada juga entitas yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes 14, nanti kalau teman-teman berkesempatan boleh baca, Yohanes 14 ayat 15 sampai habis, itu menceritakan di malam terakhir ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan murid-muridnya sudah menjadi kacau gelisah satu sama lain, Yesus menjanjikan penghibur kepada mereka. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi setiap daripada kita telah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan Allah Bapa kita untuk selalu menemani kita dalam proses kehidupannya kita. Dan 3 hal yang harus menjadi pegangannya kita setiap waktu adalah 1, firman Tuhan. Yang kedua, doa plus puasa. Kenapa plus puasa? Karena Yesus pun melakukan yang namanya puasa. Seperti di slide yang tadi, ketika Yesus akan mengawali karya pelayanannya, perjalanan hidupnya, ia mulai dengan berpuasa. Dan Yesus pun yang notabene adalah anak Allah dicobai oleh iblis, apalagi kita. Gitu. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa dan melakukan yang menjadi komitmennya kita berpuasa. Karena puasa melemahkan daging tapi menguatkan iman dan rohnya kita. Dan yang terakhir, selalu berjaga-jaga, maksudnya apa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya serangan itu datang. Anytime, everywhere, kita harus selalu siap sedia untuk menghadapi setiap tantangan ataupun hal-hal yang akan membuat kita jatuh. Tapi yakin dan percaya ketika hal itu terjadi, bersama dengan Roh Kudus kita akan mampu melewatinya. Terakhir, kita sudah banyak berbicara tentang entitas dan Roh Kudus. Saat ini saya akan selesai berbicara. Saya akan mengajak setiap teman-teman yang ada di sini untuk mengambil posisi yang paling nyaman. Boleh letakkan semua alat tulis, handphone ataupun tasnya yang mungkin kurang sedikit mengganggu, boleh taruh di sampingnya terlebih dahulu. Kita mengambil sikap yang terbaik, yang ternyaman. Kita kembali mau rasakan setiap momen kita bersama dengan Roh Kudus. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, hadir bersama-sama dengan kita, menemani kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Dan biarlah apapun yang saat ini sedang engkau alami, pergumulan, tantangan, pertanyaan akan hidup, kekhawatiran untuk masa depanmu, kelemahan tubuhmu, semuanya itu boleh engkau jalani, lalui bersama-sama dengan Roh Kudus, Roh penolong yang telah Tuhan tunjukkan dan berikan pada kita.
Buka hatimu, biar Roh Kudus boleh masuk di dalam kehidupanmu dan menemanimu menjalani kehidupan ini. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Terus buka hatimu, serahkan semua kekhawatiran dan ketakutanmu di altar Tuhan saat ini. Biar setiap ketakutan diganti dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati kami, Yesus. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Terus buka hatimu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu
setiap hati kami. Penuhi hidup kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Malam hari ini kami mau belajar bersandar penuh kepada Engkau. Melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Setiap jatuh dan bangunnya kami. Bantu kami Tuhan. Untuk benar-benar mengandalkan Engkau. Dan bersandar penuh kepada Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami. Kota perlindungan kami. Gunung batu kami. Ajar kami benar-benar menyadari Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup. Allah yang mampu menolong kami dari hari lepas hari. Bantu kami berjalan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami. Bantu kami untuk benar-benar bersandar penuh kepada Engkau. Sebab tak ada Allah lain selain Engkau yang sanggup dan mampu menopang dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau yang mengajarkan kami bahwa mungkin setiap pergumulan kami ada pribadi yang tidak suka kalau kami boleh terus bersandar penuh dengan Engkau. Mungkin kami tidak mampu melawan setiap kekuatan-kekuatan lain Tuhan. Tapi malam hari ini biar hati kami boleh Engkau teguhkan. Bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu. Allah yang sanggup meneguhkan iman kami. Allah yang sanggup menuntun setiap langkah kaki kami. Dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Sekalipun mungkin kami harus terjatuh. Tapi kami percaya bahwa kami tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab kami punya Allah yang sanggup. Allah yang luar biasa akan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau pulihkan setiap kami. Iman kami boleh Engkau teguhkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu, Ko Erik yang boleh membantu kami mengerti dan mengenal setiap kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa buat kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Perlengkapi dia dengan senjata yang berasal daripada Engkau untuk boleh melangkah di dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, setiap usahanya, bahkan imannya hari lepas hari Engkau boleh teguhkan. Bapa, biarlah kehidupan anak-Mu ini hari lepas hari Engkau boleh pakai menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh ia jumpai dalam kehidupannya. Bapak, kalau sebentar lagi kami pun akan belajar memberi dari setiap hal yang telah kami terima terlebih dahulu. Bantu kami untuk boleh belajar memberi dengan tulus ikhlas. Seberapapun yang mampu kami beri Tuhan, kami mau belajar untuk memberi. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menerima setiap pemberian hati kami dengan tulus ikhlas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Cek, oke. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ko Erik yang sudah memberikan firman yang luar biasa pada malam hari ini. Tadi Ko Erik tanya pas turun, ingat kok garis besarnya kasih tahu Ayu. Kata Ko Erik katanya mari kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Karena seperti tema kita di bulan Januari ini, mission impossible. Jadi misi di mana kita bisa menjalankan misi tersebut melalui rangkaian tema dari yang pertama, God's Protocol, yang kedua Fall In, dan yang kali ini The Identity. The Identity. Oke, saya harus belajar untuk lebih bagus lagi ya. Oke, dan biarlah lewat setiap rangkaian tema kita di bulan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita untuk lebih membawa hati kita lebih dekat dengan Roh Kudus. Amin. Oke, di depan kita sekarang ada QR Code dan kami sedang menjalankan persembahan. Kantong-kantong persembahan sedang dijalankan.
Bagi yang ingin scan, mungkin di sini agak kejauhan ya teman-teman dari hospitality. Ya, silakan. Boleh membantu membawakan untuk QR code-nya. Untuk setiap persembahan yang diberikan kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga di sini ada rekening juga ya, rekening BCA yang bisa ditransferkan, mungkin agak kecil. Saya bacakan ya, di BCA 29021237777. Oke. Dan terima kasih untuk setiap persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Saya ulang lagi. Oke, karena tema kita di bulan ini sudah berakhir, bulan Januari. Di bulan Februari kita akan masuk di tema, waduh ini bagus sekali. Seperti pembicaranya ada yang dikenal ya? Oke, tema kita di bulan Februari adalah Blackpink. Oke, boleh tepuk tangannya? Blackpink. Apa sih ini Blackpink? Mungkin biasa yang berpikir ini kan idol K-pop. Tapi Blackpink ini merupakan tema yang diambil. Kenapa Black? Karena Black adalah kadang pergumulan dalam hidupnya kita, permasalahan. Tetapi ada pink, pengharapan dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu depan kita akan berjumpa di UC, di CPI pastinya. Dengan pembicara kita ada Koronaldi bersama dengan istrinya Cevi ya. Oke, boleh beri tepuk tangannya? Ini narasumber kita. Oke, jadi nanti kita akan talk show tentang apa? Boleh nanti langsung hadir di sana saja. Boleh undang sahabat, keluarga dan temannya untuk hadir. Mungkin Koronaldi akan men-sharingkan bagaimana perjalanan hidupnya yang mungkin banyak Blackpink-nya ya. Tapi penuh dengan sukacita, amin. Oke, ini ada di jam 7 malam di UC ya, jam 7 malam dicatat. Dan oke, kita juga akan ada, itu di lantai 7. Jadi UC lantai 7 jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau mengakses foto kita malam hari ini, boleh ditampilkan? Ini ya. Oke, kali ini bagi yang mau mengakses setiap foto-foto yang ada pada DF kita malam hari ini, boleh langsung di-scan. Atau mungkin nanti kalau kurang jelas atau nggak bisa, nanti akan dibantu dari teman-teman ya untuk memperlihatkan untuk QR code-nya. Jadi setiap momen kita pada malam hari ini diabadikan lewat foto. Dan oke, ini sudah. Dan yang berikutnya adalah scan untuk survei DF. Boleh ditampilkan? Oke, ini adalah QR code untuk kita memberikan, boleh di scan ya, boleh memberikan masukannya untuk Domus Fidei kita pada malam hari ini, ataupun untuk berikut-berikutnya supaya lebih baik lagi, supaya boleh menjadi berkat untuk setiap kita maupun untuk setiap teman-teman yang mengambil pelayanan pada malam hari ini. Oke, sudah? Dan saya mau mengucapkan welcome home untuk teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini. Boleh teman-teman? Welcome buat yang pertama kali. Welcome home. Oke, untuk yang pertama kali hadir pada malam hari ini, boleh nanti langsung ke meja registrasi, kita ada sedikit souvenir yang akan diberikan. Dan juga mungkin ada yang mau bertanya-tanya tentang apa sih JSM itu, boleh juga langsung nanti bertanya di sana. Oke, dan sebelum kita pulang, saya mau mengucapkan terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih terutama untuk pembicara kita, Ko Erik Leonardo. Hai Koko. Terima kasih untuk berkatnya pada malam hari ini. Dan juga untuk setiap kita yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus berkati dan jangan lupa untuk datang kembali ya. Di DF minggu depan itu ada Sparkling Night. Dan sebelum kita pulang, boleh saya sampaikan, mohon menjaga kebersihan ya. Dan juga mungkin saat kita turun nanti, ada yang mungkin masih mau bercerita dulu, boleh mobilnya atau kendaraannya yang mungkin menghalangi, boleh diminggirkan dulu. Dan boleh saya panggil untuk doa penutup pada malam hari ini, dari CR Vina, C Vivi. Silakan CC. C Vivi ini merupakan koordinator sel Pasutri B.
Terima kasih untuk yang sudah hadir DF di malam hari ini. Kita akan tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang hebat dan yang luar biasa dari saudara kami Erik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kekuatan yang Bapa boleh berikan bagi kami. Jadikan hal yang boleh kami terima di tempat ini boleh menjadi kekuatan untuk kami terus boleh berjuang bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun mungkin Tuhan saat ini kami di masa-masa yang kurang tidak menyenangkan. Tuhan, ajak hati kami, ajak seluruh keinginan tubuh kami untuk bisa hadir lagi kembali di DF yang minggu yang akan datang, dan ajak hati kami juga dan ajak pikiran kami juga untuk terus bisa mengajak orang-orang yang terbaik di sekitar kami untuk hadir lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ini segenap hidup kami dan harapan kami dan juga perjalanan pulang kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri persekutuan doa kita. Kita mau katakan, kita minta kekuatan dari Sang Pemberi kekuatan abadi kita, Yesus. Setia memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Yesus Tuhan yang setia memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Sebab Engkau pembelaku, Kau Allah sabar aku, kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut.
tapi Kau menjadi pilihanku. Kekuatanku, kemenangan, kemenanganku, aman dalammu, aman dalammu. oh Yesusku, Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalammu. Oh Yesusku.